Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan rutinitas kita dengan baik. Peserta didik, apa kabar pada hari ini di rumah? Mudah-mudahan peserta didik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, peserta didik, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan layanan informasi terkait school bullying. Nah, barangkali peserta didik sudah mengetahui atau ada juga yang belum mengetahui apa itu bullying. Nah, mari peserta didik mengetahui persentase dari orang-orang yang terkena atau mengalami bullying. Berdasarkan penelitian di luar negeri, itu 40-80% anak usia sekolah mengalami bullying. 10-15% kemungkinan adalah korban atau pelaku. 60% siswa SD dan SMP menyatakan bahwa bullying merupakan sesuatu masalah besar yang mempengaruhi kehidupan mereka dan menyatakan sering khawatir menjadi korban kekerasan dan pelecehan di sekolah maupun di madrasah. Nah, berdasarkan penelitian di Indonesia, ada 31,8% bullying, 77,3% bullying nonverbal, dan 40,1% bullying verbal, 36,1% bullying fisik. Nah, peserta didik, banyak persentase orang terkena bullying atau korban-korban dari bullying. Kemudian ada 98 kasus kekerasan fisik dari data Komnas Perlindungan Anak, 108 kekerasan seksual dan 176 kekerasan psikis. Dan diantaranya banyak penelitian juga tahun 2008 lebih kurang 1.500 itu pelajar SMP dan SMA di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. 67% mengaku di sekolah mereka pernah terjadi bullying. Pelakunya ada kakak kelas, teman, adik kelas, guru, ada juga kepala sekolah hingga preman-preman sekolah. Nah, mudah-mudahan di sekolah atau madrasah kita tidak terjadi hal yang demikian ya nak. Dan peserta didik, apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Nah, ancaman yang dilakukan sesekali saja, tapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen juga merupakan bullying. Nah, manifestasi bullying apa-apa saja? Ada bentuk fisik, apa-apa saja itu bentuk fisik, memukul, termasuk bullying, menampar, termasuk bullying, memalak, termasuk bullying, mendorong, mencubit, mencakar, dan lain-lain dengan amarah, maka termasuk manifestasi bullying. Kemudian bentuk verbal, apa-apa saja, memaki, menfitnah, mengejek, dan mengancam. Kemudian bersifat psikologis, mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi. Hati-hati ya nak. Dan konsekuensi bullying yang perlu Anda ketahui, ada anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, trauma, dan penyalahgunaan obat. Kemudian anak baik yang menjadi pelaku atau korban cenderung mengembangkan sikap bermusuhan dibandingkan dengan anak lain yang cenderung menunjukkan gejala diabetes dan serangan di masa depan. Nah, anak-anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku dan menunjukkan perilaku buruk di sekolah ialah seperti merokok dan menggunakan obat-obatan. Kemudian peserta didik, apa dampak bullying? Dampak bullying bagi pelaku, yang pertama adalah tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Yang kedua, bagi korban, menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena cemas, takut akan menjadi korban. Nah,
Kemudian bagi saksi yang melihat pembulian atau pelaku bully ini takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Apa dampak korban yang terkena bully? Merasa menderita, mogok atau malas datang ke sekolah. Bisa saja peserta didik, banyak juga ya. Ada beberapa yang sering alfa, sering tidak tahu keterangan, tidak ada keterangan di sekolah ini. Jadi dampak-dampak bisa saja itu termasuk dampak pembulian. Ya. Kemudian malas belajar, kehilangan kepercayaan diri, menyalahkan diri sendiri, kehilangan konsentrasi dalam belajar, menunjukkan gejala stres, membahayakan kehidupan mereka dan sampai mengarah pada kematian. Karena depresi, stres dengan adanya di pembulian ini kemudian berakibat kematian. Nah, mengapa bully ini bisa terjadi, Nak? Yang pertama, adanya kesempatan untuk terjadinya bully. Yang kedua, adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri atau konsep diri yang rendah atau pemahaman diri yang rendah. Memiliki karakter agresif. Nah, bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai. Nah, ada juga di school bullying, bisa saja minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya. Nah, ada juga yang siswa-siswinya yang tidak mendengar aturan-aturan yang ada di sekolah atau madrasah. Istilahnya melanggar peraturan-peraturan di madrasah. Sehingga peserta didik bisa melakukan pembulian dan melanggar tata tertib yang ada. Nah, dan juga harus ada pengawasan-pengawasan terhadap pihak sekolah. Nah, pengawasan ini bisa dalam bentuk tata tertib dan aturan-aturan yang ada di sekolah atau madrasah yang harus dibuat. Kemudian di lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah. Jadi bisa saja di sekolah itu tidak adanya peraturan-peraturan dan sehingga tumbuhnya premanisme istilah dan geng atau kelompok-kelompok yang tidak terorganisir dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Nah, apa karakteristik perilaku bullying? Yang pertama, agresif terhadap orang lain, termasuk agresif dia kepada guru dan orang tua. Yang kedua, secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain. Memiliki pandangan positif terhadap agresivitas, memiliki masalah dalam mentaati peraturan atau tata tertib yang ada, hanya peduli dengan keinginannya sendiri, sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Nah, dan menunjukkan sedikit empati, secara emosional, mudah marah, tersinggung, dan perilaku tidak bertanggung jawab atau semaunya sendiri, mencari perhatian, kemudian pola perilakunya impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Nah, mudah emosi juga termasuk ketika dia bermasalah, kemudian bisa saja temannya hanya bercanda, dan peserta didik merasa emosional dan langsung memukul temannya. Jangan sekali-sekali ya Nak, kita melakukan hal yang demikian karena itu akan membuat peserta didik mendapatkan hukum karena ada undang-undang tentang penganiayaan ini. Peserta didik, apa penyebab anak melakukan bullying? Mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya, kemudian adanya perasaan memiliki kekuasaan atau kendali, ekspresi dari kekecewaan karena menjadi korban pelecehan atau kemarahan, sakit hati, dan balas dendam. Nah, biasanya penyebab-penyebab anak melakukan bullying ini ada juga yang kebutuhan akan kasih sayang dan spiritual atau ilmu keagamaan perkembangannya itu tidak terpenuhi. Tidak memiliki figur teladan dan mudah dipengaruhi orang lain.
pernah menjadi korban bullying? Pernah frustasi atau sedang frustasi atau conduct disorder? Nah, coba peserta didik lihat karakter dan karakteristik anak korban bullying ini. Secara fisik kurus atau terlalu gemuk, tetapi tidak semua yang kurus atau yang terlalu gemuk yang korban bullying, tetapi pada umumnya secara fisik dia kurus atau terlalu gemuk. Yang kedua, pendiam. Yang ketiga, memiliki kelainan fisik. Yang keempat, memiliki budaya atau agama yang berbeda, dan berkemungkinan ini juga termasuk kurangnya ilmu agama. Yang kelima, memiliki perbedaan selera, salah tidak mengikuti tren, lemah dan dalam konsep diri dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, proaktif, sering memancing amarah. Nah, ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying: menjadi lebih mudah dan sering menangis, menjadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan dan suka menyendiri ya nah. Yang ketiga, menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan. Yang keempat, menunjukkan gestur cemas, takut dan terancam. Kemudian yang kelima, menjadi merasa lebih nyaman dan lebih dekat atau lengket dengan orang tua orang yang lebih dewasa atau orang tuanya. Kemudian menjadi lebih agresif dan sering mencari-cari masalah atau kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, investasi bullying bagi sekolah yaitu adanya kerjasama atau membutuhkan kerjasama antar manajemen baik itu sekolah, guru dan siswa, orang tua dan karyawan atau penunjang sekolah untuk mengembangkan strategi, kebijakan dan program yang efektif untuk merangsang kesuksesan dan rasa aman bagi semua siswa. Jadi kita harus saling bekerja sama demi kelancaran proses belajar mengajar kita di madrasah atau di sekolah. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 sudah dibunyikan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan, baik itu yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Nah, intervensi bullying bagi individu: menjadi anak lebih asertif. Nah, jadikanlah anak didik pribadi menjadi rasa percaya diri dan konsep diri yang positif, merangsang kemampuan sosialisasi. Nah, katakan pada pelaku untuk segera menghentikan perilaku, memberikan pendampingan pada anak korban bullying untuk mengurangi dampak psikologis. Untuk korban bullying ada undang-undangnya. Nah, pelaku bullying terhadap anak-anak dapat dipidana. Nah, jangan sesekali melakukan bullying baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, hati-hati ya dengan sikap perilaku yang tidak baik, contohnya pembulian ini. Nah, untuk di media sosial, peserta didik juga harus mengetahui bahwasanya ada undang-undang atau KUHP yang diatur tegas dalam adanya pembulian di WhatsApp atau di media sosial. Ada putusan Mahkamah Agung Konstitusi yang bisa lihat di sana, dan juga peserta didik di layanan WhatsApp atau media itu juga ada peraturan-peraturannya. WhatsApp atau medsos melarang segala tindakan penggunaan yang berupa memfitnah, mengancam, mengintimidasi, melecehkan, kebencian rasial yang ilegal atau tidak pantas. Nah, peserta didik harus berhati-hati dalam atau bijak dalam menggunakan media sosial. Karena nanti jika tidak bisa dan tidak bijak dalam menggunakan medsos, maka akan berakibat atau beresiko terkena pidana atau hukuman. Nah, waspada ya dengan cyberbullying. Nah, bagaimana strategi berperang di dunia maya? Dengan cara berkomunikasi
dengan orang lain atau teman, dan kewaspadaan harus ditingkatkan. Yang kedua, harus memiliki konsekuensi atau belajar menerima dan tanamkan pemahaman sejak dini bahwa semua tindakan memiliki konsekuensi. Jadi kalau peserta didik sudah memiliki konsekuensinya, maka peserta didik harus bisa menganalisa apakah kita harus menuliskan atau men-share ke medsos hal-hal yang buruk, apakah itu baik bagi kita atau tidak. Jadi harus peserta didik memiliki konsekuensi dan pemahaman bahwa apa yang kita buat di medsos atau kita kirimkan di medsos itu memiliki resiko. Jadi harus berhati-hati dan tingkatkan percaya diri, berani tampil beda. Kalau seandainya karya yang positif peserta didik tampilkan, alhamdulillah positif bagi orang lain dan positif bagi diri sendiri. Yang di-share adalah karya-karya atau hal-hal yang positif saja ya nak, karena itu akan berpengaruh terhadap diri kita dan orang lain. Nah, sehingga tidak akan menimbulkan yang negatif atau perilaku negatif. Nah, kemudian anjing menggonggong kafilah berlalu, maksudnya ini adalah jika ada komentar-komentar yang miring atau negatif terhadap peserta didik di media sosial atau ada di cyberbullying ini, maka peserta didik harus tidak terlalu khawatir atau tidak mengambil pusing dan tidak terpancing akan komentar-komentar tersebut, sehingga kita tidak merasa menjadi korban. Nah, harus percaya diri terhadap diri kita sendiri di medsos dan tampilkanlah atau karya-karya atau berikanlah bijaklah dalam mengirimkan sesuatu, baik itu di WhatsApp atau di media sosial lainnya. Peserta didik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peserta didik, bagi kita semua. Dan peserta didik harus paham dengan apa itu bullying dan school bullying ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.